Hai, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Lasria Simamora. Saya dosen dari Stikes Mitra Wasara Medan. Nah, kali ini kita akan memperagakan bagaimana caranya melakukan pemeriksaan pada ibu hamil, fokus pada pemeriksaan Leopard. Sebelum saya memperagakan teknik Leopard, kita perlu tahu dulu siapa penemu daripada teknik Leopard tersebut. Siapa sih penemunya? Ini dia. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana cara melakukan Leopard tersebut. Leopard 1 dilakukan untuk mengetahui tinggi fundus uteri atau bagian teratas janin. Adapun langkah-langkahnya adalah memposisikan klien dengan tidur telentang, buka pakaian ibu sehingga abdomennya terlihat, lutut sedikit ditekuk, dan petugas menghadap wajah pasien. Menengahkan uterus dengan menggunakan kedua telapak tangan dari arah samping, kiri dan kanan perut ibu, meraba ke arah fundus. Kemudian setelah fundusnya didapatkan, kita melakukan pengukuran dengan menggunakan pita sentimeter. Untuk Leopard 2, tujuannya adalah untuk menentukan bagian janin yang berada pada kedua sisi uterus ibu. Langkahnya adalah kedua tangan diletakkan di sisi perut ibu kiri dan kanan, kemudian kita melakukan perabaan. Satu tangan pemeriksa menahan sisi perut ibu sebelah kiri dan tangan yang lain meraba sisi kanan abdomen ibu dan sebaliknya. Jika yang teraba adalah panjang, keras, dan memapan, maka itu adalah punggung janin. Jika yang teraba adalah kecil-kecil, kosong, itu adalah bagian ekstremitas janin. Pada Leopard 3, bertujuan untuk menentukan bagian terbawah janin, apakah dia kepala atau bokong, serta bagian tersebut sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Caranya adalah tangan kiri menahan fundus, kemudian tangan kanan meraba pinggir atas simfisis dan menilai apakah yang terdapat di bagian terbawah janin. Jika yang teraba adalah bulat, keras, dan dapat melenting, itu menunjukkan kepala. Jika yang teraba adalah bulat, lembek, dan tidak dapat digoyangkan atau melenting, maka kemungkinan adalah bokong. Pada Leopard 4, bertujuan untuk mengkonfirmasi atau untuk mengetahui bagian terbawah janin sudah sejauh mana memasuki pintu atas panggul. Caranya adalah memposisikan klien dengan kedua kaki diluruskan dan pemeriksa menghadap ke arah kaki klien. Kedua tangan diletakkan pada sisi bagian bawah perut ibu dan menilai sejauh mana penurunannya. Perlu kita ketahui, dengan mengamati pertemuan ujung-ujung jari kedua tangan pemeriksa, kita melakukan penilaian. Jika kedua ujung-ujung jari pemeriksa tidak dapat dipertemukan, maka biasanya disebut dengan istilah divergen. Bila kedua ujung-ujung jari kedua tangan pemeriksa masih bisa bertemu, maka itu sering disebut dengan istilah konvergen atau bagian terbawah janin belum memasuki pintu atas panggul.